Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan seri dari Hidup Tanpa Penyesalan, dan kali ini kami akan berbicara tentang membesarkan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Rupanya kalau kita keliru di dalam hal membesarkan anak, itu bisa menimbulkan penyesalan di hari tua gitu Bapak. Seringkali itu yang terjadi Pak Gunawan ya, sebab ya di hari tua waktu kita melihat anak-anak kita kok menjadi begini, hubungan kita dengan anak kok menjadi begitu, ya kita itu tuh berangan-angan kalau saja saya bisa memutar jarum jam ya, sehingga bisa memperbaiki relasi, atau saya bisa berbuat ini atau berkata itu kepada anak saya. Tapi ya faktanya kan kita tidak bisa memutar jarum jam. Ya, yang seringkali pada prinsipnya gitu Pak Paul ya, secara ringkas itu sebenarnya hal-hal apa yang membuat kita itu keliru di dalam mendidik anak Pak Paul? Sudah tentu akan nanti kita bahas ya, ada banyak penyebab-penyebabnya, tapi saya kira satu tema utama deh ya. Kenapa kok seringkali kita membuat kesalahan dalam membesarkan anak adalah karena kita terlalu sibuk dengan diri sendiri. Sebab pada akhirnya tuh membesarkan anak menyita atau menuntut waktu, tenaga, perhatian dari pihak kita. Sehingga apa yang kita akan kerjakan ya untuk sementara mesti dikesampingkan agar kita bisa memberi waktu itu kepada anak kita. Nah, jadi sering kali itu kita itu nggak bisa tuh, nggak rela memberi waktu itu kepada anak karena kita memang sibuk dengan kepentingan sendiri. Nah, akhirnya ya anak-anak dikorbankan. Tapi kan kalau ditanyakan kepada para orang tua ini Pak Paul ya, ketika anak-anak ini masih kecil, masih balita dan sebagainya, itulah waktu untuk orang tua ini membangun karier. Mereka tidak mengatakan ini untuk kepentingan saya pribadi loh, ini untuk kepentingan keluarga secara keseluruhan. Nah, akibatnya anak terabaikan Pak Paul. Betul. Sudah tentu saya ini mengerti ya bahwa kita ini kan manusia punya aspirasi, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan sehingga kita mau merealisasikan kemampuan itu. Nah, karir adalah wujud nyatanya lah, atau cara atau jalannya lah kita mewujudkan potensi dan keinginan kita itu. Namun sekali lagi ya, hidup itu tuh menuntut keseimbangan. Karena kita bukan saja berperan sebagai seorang pekerja atau seorang pengusaha atau apa, tapi kita juga seorang suami atau seorang istri. Berarti dalam tugas sebagai istri atau suami, ya kita harus memberikan waktu untuk kepentingan tersebut. Dan jika Tuhan memang juga mengaruniakan anak kepada kita, kita adalah ayah atau ibu, berarti kita juga mesti menyediakan waktu untuk tugas kita itu. Jadi kesibukanlah yang seringkali membuat seseorang itu mengabaikan perhatian atau terhadap anaknya gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi akhirnya ya kita waktu dihadapkan dengan pilihan antara ya melakukan keinginan kita, kepentingan kita, atau memberikan waktu untuk anak, cenderungnya kita akhirnya mendahulukan kepentingan sendiri. Ya, jadi di sini faktor waktu Pak Paul ya, itu yang bisa menyebabkan kita kehilangan kesempatan atau kehilangan momen bersama-sama dengan anak gitu Pak Paul. Betul, jadi satu penyebab yang umum ya, kenapa kok akhirnya tuh kita nggak membesarkan anak dengan baik adalah karena kita tidak cukup waktu dengan anak-anak kita. Ya, kita terlalu bersemangat lah ya mengejar impian, atau mencari uang. Nah, dalam kesibukan akhirnya ya kita mengurangi waktu kebersamaan dengan anak, dan karena anak masih kecil, anak belum bisa protes, ya udah anak diam saja. Nah, kita beranggapan anak diam saja, anak tidak protes, berarti semua baik-baik ya Pak. Tapi ya tidak demikian. Masalahnya begini, begitu kita mengurangi waktu dengan anak, kita pun mengurangi kesempatan untuk anak menyerap dari diri kita. Menyerap apa tuh? Menyerap nilai-nilai hidup kita yang membentuk karakter kita. Nah, sebagai akibatnya anak akhirnya bertumbuh terlepas dari tali ikatan emosional dengan kita orang tuanya, dan tidak lagi menyerap banyak dari kita. Dengan kata lain, modal yang diterimanya untuk dia menumbuhkan dirinya terlalu sedikit.
Nah, akhirnya waktu dia agak besar, misalnya sudah sekolah, dia akan lebih banyak menyerap dari lingkungan, bukan dari kita. Nah itu kan dampaknya baru terlihat kemudian gitu Pak Pol. Pada saat anak ini masih kecil, ya seperti tadi Pak Pol katakan, anak ini diam saja, bagi orang tua merasa tidak apa-apa gitu Pak Pol, dengan kesibukan-kesibukan itu. Tapi setelah anak ini menjadi dewasa, timbul masalah baru. Betul sekali. Karena misalnya nih ya, sebagai contoh saja, karena tidak adanya atau kurangnya ikatan emosional antara anak dan orang tua, waktu dia itu sudah remaja lah misalnya. Nah, dia ingin melawan orang tuanya atau menyakiti hati orang tuanya, dia akan lebih sanggup melakukannya. Karena apa? Karena ikatan emosional itu tidak ada. Kalau ada ikatan emosional, dia sayang, dia nggak tega dengan papa atau mamanya, dia tahu dia akan membuat papa atau mamanya menderita. Nah, dia akan berusaha sekeras mungkin tidak mengeluarkan kata-kata yang menyerang atau menusuk hati orang tuanya. Atau dia juga berusaha sekeras mungkin tidak melakukan hal-hal yang dia tahu akan sangat mendukakan hati orang tuanya. Tapi kan untuk membangun ikatan emosional itu butuh waktu gitu Pak Pol. Sudah tentu, makanya kadang-kadang ini kita sebagai orang tua ya, karena anak-anak itu masih kecil ya, belum bisa ngomong, belum bisa tukar pikiran dengan kita, ya kita anggap ya nggak perlu kita lah. Padahal yang dia perlukan adalah kebersamaannya dengan kita. Hidup sama-sama, di ruangan yang sangat Tuhan berikan kepadanya, benar-benar bisa ya berinteraksi lah dengan anak. Sehingga anak nanti bisa datang kepada kita, duduk di pangkuan kita, ketawa atau menari di hadapan kita, atau nanti main bersama kita. Nah, hal-hal kecil seperti itu tuh yang buat kita mungkin, nggak penting lah. Ternyata itu penting sebab itu tuh bahan yang diperlukan seorang anak. Dan waktu dia menerimanya dari kita, dia menerima bahan-bahan itu dari kita, sekaligus bahan itu menjadi perekat antara kita dengan anak kita. Nah, kesulitan yang lain yang dihadapi orang tua adalah kecocokan waktu, Pak Pol. Kadang-kadang orang tua punya waktu pada malam hari atau apa, tapi anak sudah tidur karena kelelahan. Nah, pada saat anak membutuhkan kita lagi sibuk-sibuknya itu. Seringkali begitu. Jadi karena kita ini sekarang nih makin sibuk dan anak-anak juga makin sibuk di sekolah, akhirnya memang ya waktu udah malam, ya kalau nggak anak udah tidur atau kita yang udah kecapean, sehingga nggak bisa lagi ya memberi waktu kebersamaan dengan anak-anak kita. Maka ya singkat kata ujung-ujungnya tuh mesti ada prioritas, mesti ada suatu rencana lah bahwa oke dah, demi keluarga atau demi anak-anak, maka ini nih saya akan coba korbankan, saya nggak akan lakukan dah, meskipun tawaran ini atau undangan ini sesuatu yang baik atau apa. Nah, jadi memang mesti ada suatu perencanaan dan ketetapan hati seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Pol? Ada orang tua yang mengatakan yang penting kan bukan lamanya waktu saya berkumpul dengan anak, tetapi kualitas waktu saya berkumpul dengan anak. Nah, saya berikan sebuah contoh ya untuk menjawab pertanyaan itu. Pak Gunawan, waktu anak-anak ya misalnya masih di bawah usia setahun, kan anak-anak kan belum bisa ngomong ya. Jadi kita kan sebetulnya juga tuh ya nggak bisa berinteraksi seperti apa dengan anak umur-umur segitu. Tapi begitu kita pergi dari hadapannya, anak akan menangis. Jadi kita bisa dari situ tuh menyimpulkan bahwa anak itu membutuhkan kita, bukan ya membutuhkan pembicaraan dengan kita pada usia-usia kecil. Tapi dia butuh melihat kita, butuh melihat keberadaan kita. Dan keberadaan kita itu tuh di dalam diri anak memberi sebuah rasa aman, memberi dia suatu keajekan, kemantepan, kestabilan, ada sebuah fondasi ya. Nah, itu tuh yang dibutuhkan oleh anak, kehadiran. Maka ya sudah tentu di waktu anak-anak masih kecil, keberadaan kita sangat dibutuhkan. Sedapat-dapatnya ya kita setiap hari bersama-sama dengan dia. Nah, nanti sudah makin besar, sudah tentu ya lebih banyak dilakukan pembicaraan atau interaksi lewat diskusi atau apa. Tapi memang waktu tetap mesti diberikan. Kita nggak bisa mengukurnya itu tuh dengan hitungan menit atau hitungan jam. Ya, ada hal lain Pak Pol yang membuat hubungan kita itu dengan anak yang menyebabkan kita itu menyesal di hari tua. Yang berikut adalah ya kita ini terlalu keras kepada anak, Pak Gunawan. Ya ada kalanya ya karena kita takutlah anak bertumbuh besar tanpa disiplin. Akhirnya
kita memilih menerapkan disiplin yang keras kepada anak. Padahal tidak selalu ya disiplin keras menghasilkan buah yang diharapkan. Kadang justru sebaliknya. Makin keras kita mendisiplin anak, makin besar kemungkinan dia akan mengembangkan perilaku bermasalah. Nah, sudah tentu di hadapan kita ia akan berlaku sebaik mungkin deh ya. Namun di belakang kita ia menjadi seperti kuda liar yang terlepas dari kandang. Ya, oleh sebab ia takut kepada kita, ya ia pun tidak berani untuk membagikan pergumulannya. Jadi akhirnya semua hal dipikirkan sendiri, diputuskan sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi singkat kata, kalau kita terlalu keras kepada anak, Pak Gunawan, kita itu tuh sebetulnya sedang membangun tembok yang memisahkan kita dan anak-anak kita. Ya, dalam hal ini memang seringkali karena kekurang tahuan atau kurang pengalamannya orang tua. Makanya anak yang pertama seringkali menjadi korban kekerasan orang tua. Itu yang khawatir, Pak Pol. Jangan-jangan ini terlalu lunak saya mendidik anak, terlalu sabar. Dan nanti kalaupun anak ini menjadi liar, kita juga menyesal. Makanya dilakukan pengetatan yang luar biasa sebenarnya. Ada kecenderungan memang kita itu tuh terlalu keras pada anak pertama, itu betul ya. Karena memang kita cenderung lebih berhati-hati. Nah, setelah lewat masanya anak kedua, ketiga muncul atau apa, ya kita akhirnya tuh lebih santai. Karena kita tahu ya nggak seberat itulah, kita nggak usah sekeras itulah. Nah, memang kita pokoknya mesti menyadari ya, bahwa kalau kita terlalu keras kepada anak, ini akan berbuah buruk pada jiwa dan perilaku anak ya. Memang ada anak yang tampaknya kok babai aja, namun sebetulnya jiwa dalam dirinya tidak bertumbuh dengan bebas. Ya akan penuh ketakutan, akan hukuman, atau ya syarat dengan rasa bersalah, atau sebaliknya dia malah memberontak tatkala mempunyai cukup banyak otot untuk melawan kita. Nah, biasanya nih setelah ia mengembangkan masalah, baru kita sadar, aduh, kita terlalu keras kepadanya, kita mulai menyesalinya, tapi seringkali ya udah terlambat lah semua itu. Nah, sering ini kan juga merupakan kelanjutan dari pola orang tua kita mendidik kita, Pak Pol. Kita menganggap dulu orang tua kita mendidik kita dengan begitu keras, ya saya tidak apa-apa, hubungannya baik-baik dengan orang tua. Nah, itu kita terapkan kepada anak kita, Pak Pol. Seringkali demikian, Pak Gunawan. Jadi memang kita itu tuh menjadi penerus pola-pola asuh dari orang tua kita. Nah, kita memang mesti memilah dah, Pak Gunawan. Apa tuh yang kita anggap ya kurang tepat, meskipun niat orang tua baik, tapi ya pola itu kurang tepat, ya cobalah kita ubah, jangan kita teruskan. Apalagi ya jangan kita itu tuh membanggakan diri, ya gara-gara saya dulu diperlakukan sekeras itu oleh orang tua saya, sekarang saya kan jadi orang, jadi ya saya harus begitu kepada anak saya. Nah, masalahnya adalah ya anak itu nggak sama ya. Ada anak yang diperlakukan keras, ya memang bisa aja jadinya baik, tapi ada anak yang malahan hancur di dalamnya. Nah, kita memang harus mencoba metode yang lain. Tapi yang tadi saya sampaikan, yang saya ingin tekankan sekali lagi adalah bahwa kalaupun kita nantinya oke ya, nggak apa-apa lah. Namun sudah tentu tuh ya, kekerasan orang tua membuat kita itu tuh nggak bisa dekat dengan orang tua, nggak bisa terbuka dengan dia. Dan kecenderungan kita sebetulnya kalau bisa adalah mau melawannya. Nah, itulah yang tidak kita ingin lihat pada diri anak-anak kita sekarang. Nah, ketika orang tua itu menyadari kekeliruan ini dan masih pada tahap-tahap awal, apakah perlu orang tua ini minta maaf kepada anaknya? Dan apakah itu akan menolong anak ini untuk kehidupan selanjutnya lebih baik, Pak Mas? Selalu permintaan maaf itu menolong, Pak Gunawan, untuk menyembuhkan ya hati yang luka ya. Saya kira ya kita sebagai orang tua, kita mesti memberi contoh ya yang baik. Yaitu kalau kita sadar kita telah salah, ya udah minta ampun. Minta maaf. Dulu saya salah, dulu papa atau mama terlalu keras karena nggak mengerti, karena takut kamu nanti akhirnya ya tidak ada disiplin atau apa. Tapi ya sekarang papa atau mama sadar, saya salah. Jadi saya minta maaf, saya telah banyak ya menimbulkan luka di hatimu. Nah, saya kira permintaan maaf itu tuh akan seperti obat merah lah di luka yang sedang berdarah. Tapi sebaliknya, Pak Pol, ada orang tua itu yang menyesal di hari tuanya karena dia merasa dulu waktu anaknya masih kecil, dia terlalu longgar terhadap anaknya, dia terlalu lunak, dia terlalu sabar, sehingga anaknya sekarang jadi kurang ajar kepada orang tuanya. Dia menyesali pada masa tuanya, Pak Pol. Dan ada yang seperti itu, Pak Gunawan ya, sama. Jadi seperti yang Pak Gunawan tadi katakan, memang
ada orang tua yang terlalu lembek ya sama anak. Kenapa? Mungkin ya dia itu sendiri dulu tuh korban kekerasan orang tuanya. Jadi dia bertekad lah, dia nggak mau ya menerapkan pola yang salah itu kepada anak-anaknya, tapi kebablasan. Dia nggak berani sama sekali dan nggak mau mendisiplin anak. Seburuk apapun perbuatan anaknya, ya dia hanya diajak ngomong, ya karena kita pokoknya berjanji lah nggak mau anak kita itu mengalami perlakuan buruk seperti yang kita alami. Tapi ada juga orang yang terlalu sayang sama anak. Sepertinya anaknya itu tuh terbuat dari kaca ya, dari gelas, sehingga takut pecah, disayangi seperti gitu, nggak berani dan nggak mau menghukumnya, walaupun anak itu melanggar dan kurang ajar dan salah. Nah, masalahnya adalah ini Pak Gunawan, anak memerlukan disiplin sama seperti dia membutuhkan kasih sayang, bukannya lebih sedikit, enggak, persis sama. Jadi jika kita menolak mendisiplin anak, dia itu tuh akhirnya tidak pernah belajar untuk menghormati otoritas di atasnya. Maksudnya anak ini akhirnya bertumbuh besar ya Pak Gunawan, tidak takut siapapun. Jadi dia menganggap dirinya itu sebagai pusat kehidupan, di mana dia mengharapkan semua orang tunduk kepadanya. Ya, jadi apa tuh yang dia minta, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi hasratnya, nah dia akan mau lakukan dan dia mau dapatkan. Dia tidak bisa mengekang dirinya. Jadi apapun yang diinginkannya dia harus turuti. Nah, waktu dia udah mulai besar, orang tua kewalahan dah. Dia akan nuntut ini itu, dia minta ini itu, dia paksa orang tuanya berikan ini itu, orang tuanya nggak kasih, dia ngamuk, dia marah, dia nggak mau kerja lah, dia ngambek lah apalah. Akhirnya orang tua benar-benar dibuat susah, dan ada kasus-kasus seperti ini. Ya, ada orang tua yang memang mengatakan dia berbuat seperti itu terhadap anaknya karena anaknya ini suka sakit-sakitan gitu Pak Pol. Mulai kecil itu sering sakit. Nah, kalau dia bertindak keras atau terlalu ketat mendisiplin anaknya, dia tidak tega Pak Pol. Atau anak ini adalah anak yang sudah lama dinanti-nantikan. Jadi orang tua ini sudah lama tidak punya anak, lalu kemudian lahir seorang anak. Nah, itu seolah-olah yang tadi Pak Pol katakan diperlakukan seperti bola kaca. Betul sekali, ya seringkali itu yang terjadi. Akhirnya ya dalam usaha menyayangi anak, kita merugikan anak Pak Gunawan. Jadi nggak bisa ya memperlakukan anak terlalu lunak. Kita tetap mesti menegakkan disiplin, bukan untuk kepentingan kita, tapi justru untuk kepentingan si anak itu sendiri. Kalau nggak akhirnya, tadi yang seperti saya katakan, anak ini merasa dia itu tuh berhak mendapatkan apapun. Dan dia susah sekali tunduk pada orang lain. Iya, mungkin masih ada Pak Pol hal lain yang membuat orang tua itu menyesal karena sikapnya terhadap anak. Salah satu hal yang lain adalah ada orang tua yang terlalu menyetir anak. Terlalu menguasai, mengendalikan anak ya. Kenapa? Ya ada kalanya ya kita ini terlalu sibuk dengan impian kita. Sehingga kita mau mengendalikan kehidupannya seakan-akan hidupnya hanyalah perpanjangan dari hidup kita sendiri. Jadi kita itu tuh mau dia jadi apa, dia harus jadi apa. Kita itu nggak pernah jadi apa dan dia makanya harus kompensasi menjadi apa, ya dia harus jadi apa. Kok benar-benar perpanjangan dari hidup kita. Nah, bila memang ya dia itu memiliki bakat dan kemampuan seperti yang kita miliki, ya mungkin nggak apa-apa lah. Dia akan bisa menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi jika misalnya bakat dan kemampuannya ternyata berbeda ya dari kemampuan kita, maka memaksanya melakukan apa yang kita harapkan hanya akan justru ya melemahkan jiwanya. Ya itu nggak merasa diterima oleh kita dan mungkin sering merasa gagal. Dia kok nggak bisa menjadi seperti yang diharapkan orang tua. Akhirnya anak ini nih bertumbuh besar membawa rasa malu dan rasa tertekan Pak Gunawan. Ya karena kok dia nggak bisa menjadi seperti yang diharapkan orang tuanya. Nah, dalam hal ini Pak Pol, orang tua yang mengarahkan anaknya, dia berpendapat anak ini tidak ngerti kalau tidak diarahkan. Dia sulit untuk membuat pilihan. Kalaupun membuat pilihan, keliru terus. Jadi ya terpaksa diarahkan. Nah, ini bagaimana Pak Pol? Nah, awal-awalnya sudah tentu ya anak itu perlu pengarahan kita. Dan sudah tentu ada perbedaan karakter pada setiap anak. Ada anak-anak yang memang lebih mandiri, lebih nggak mau minta bantuan orang tua. Ada anak-anak yang lebih bergantung pada orang tua. Nah,
kalaupun anak kita itu lebih bergantung lah, ya, lebih butuh pengakuan, dorongan dari kita, tetap kita mesti itu secara bertahap tuh mengajaknya atau memintanya memutuskan sendiri. Kita bisa tanyakan, sebetulnya tuh yang kamu inginkan apa? Coba beritahu mama, pilihan apa tuh yang tersedia? Coba beritahu papa, baik buruknya dari setiap pilihan itu apa? Nah, sekarang udah tahu baik buruknya, coba kamu pilih yang mana yang lebih banyak baiknya. Jadi kita ajarkan dia proses pengambilan keputusan sehingga dia memiliki keterampilan itu, dan akhirnya tuh kita mupuk keberaniannya sehingga dia berani juga mengambil risiko. Ya, tapi itu kan lebih merepotkan orang tua gitu Pak Pol. Harus memberikan pilihan-pilihan dan seterusnya, membimbing, mengarahkan. Kan lebih mudah bagi orang tua itu kalau dia mengarahkan saja, sudah tahu kok dia arahnya yang ini yang sudah pasti betul. Kamu anak ikut saya aja sebagai orang tua. Sudah tentu ya akan ada hal-hal yang kita putuskan buat anak. Itu udah pasti betul ya. Tapi meskipun kita mesti memberi waktu lebih banyak lah. Tapi itu sebetulnya tuh hanya di awalnya saja. Karena nantinya setelah kita sudah bekali dia dengan kemampuan pengambilan keputusan yang baik, dia akan bisa mengambil keputusan sendiri dan nggak perlu lagi ya bantuan kita. Dan bukankah akhirnya ya kita diuntungkan? Apakah ada orang tua yang menyesal di hari tuanya karena dia dulu terlalu memberikan kebebasan kepada anaknya gitu? Ada Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang ya kita itu salah ya memberi kebanyakan kebebasan kepada anak, sehingga anak tuh benar-benar tuh akhirnya tuh mengambil keputusan semaunya dan banyak yang salah yang diperbuatnya. Maka ya kita mestilah mengimbangi antara memberdayakan anak sekaligus mengarahkan anak. Ya, hal yang lain lagi Pak Pol mungkin ingin Pak Pol sampaikan? Satu lagi Pak Gunawan ya yang sering menjadi bahan penyesalan kita, yaitu kita terlalu bergantung pada anak. Ada kalanya ya kita terlalu sayanglah pada anak, atau kadang kita terlalu bangga dengan anak. Akhirnya kita menggantungkan penghargaan diri kita dan kebahagiaan hidup kita pada anak. Sewaktu dia naik, kita turut naik. Sebaliknya ketika dia merasa turun, kita pun ikut turun. Ya, bila kita terlalu bergantung pada anak, akhirnya kita akan kehilangan otoritas Pak Gunawan. Otoritas untuk mendisiplinnya, sekaligus untuk mengarahkan hidupnya. Semua yang diperbuatnya kita anggap baik, dan kita memberinya izin melakukan apapun yang dikehendakinya. Nah, masalahnya adalah dengan perlakuan seperti itu ya, anak itu tuh akhirnya tuh egonya makin hari makin besar. Begitu besarnya sehingga anak itu memang akhirnya sulit dibendung. Apa yang diinginkannya dia akan mau, dia akan dapatkan. Sebab sekali lagi orang tua terlalu lemah, terlalu bergantung kepada dia. Jadi akhirnya karena kita lemah, dia menjadi makin kuat. Nah, kalau misalnya satu hari ya anak itu memang tidak lagi bisa mengontrol dirinya, lah dia akan menghadapi masalah yang besar, dia nggak bisa hadapi, dia biasanya tuh lari dari masalah. Anak-anak yang egonya besar tuh akhirnya seringkali memang nggak bisa menghadapi tekanan hidup atau tantangan hidup, larinya udah tentu ya ke hal-hal yang salah. Ada yang lari ke penipuan, ada yang lari ke narkoba, macam-macam dah. Atau ada anak yang justru mengembangkan perilaku bermasalah dah. Karena sekali lagi egonya terlalu besar, orang tua kok terlalu membanggakan dirinya. Nah akhirnya ya dia itu mengembangkan masalah di dalam hidupnya. Ya, kalau ada orang tua yang memperlakukan anak seperti itu, lalu dia berkata, keluarga kami ini keluarga yang demokratis gitu. Jadi anak ini sekecil apapun dia berhak bersuara gitu Pak. Misalnya keluarga ini mau bepergian, ketika anak bilang enggak usah bepergian kali ini, semua keluarga mengikuti anak ini gitu Pak Pol. Apakah ini salah satu bentuk ketergantungan orang tua kepada anak? Betul Pak Gunawan. Ada orang tua tuh yang menganggap anak itu tuh begitu pinternya, begitu dewasanya, dipuja-puja, sehingga si anak misalnya berkata, nggak mau makan di sini, mau makan di sana aja. Semua ikut, udah ikut aja dah. Koko yang minta, udah ikutin Koko. Misalnya seperti begitu. Akhirnya tuh anak itu terlalu besar egonya ya. Anak yang terlalu besar egonya, sekali lagi saya ingatkan, seringkali nggak punya daya tahan menghadapi tekanan hidup. Cenderungnya dia ambruk, dia lari, dia nggak mau hadapi, atau mengembangkan perilaku bermasalah nantinya.
Jadi justru jangan sampai kita itu tuh begitu bergantung pada anak, mendewa-dewakan anak. Jangan ya. Iya. Bapak, apakah itu bukan merupakan juga perlindungan yang berlebihan terhadap anak, Bapak? Kadang-kala ya kita begitu karena ya kita mau melindungi anak lah, maka kita menjaga dia, membatasi dia, menjauhkan dia lah dari masalah-masalah. Itu pun juga nggak sehat ya kalau kita akhirnya terlalu memproteksi dia sehingga dia itu tuh terpisah dari hidup yang nyata. Sekali-sekali biarkanlah dia menghadapi kegagalan dan kita ya mendorongnya untuk berani menghadapi kegagalan sekaligus menolongi juga bagaimana tuh sekarang memulai sesuatu yang baru dari kegagalan itu. Jadi sekali lagi biarkan ya anak-anak itu juga mencicipi ya pahit manisnya hidup. Wah, memang ternyata banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita itu menyesal karena kita ya salah jalan itu, tapi ya kita selalu mengatakan kami orang tua penuh kekurangan dan tidak punya pengalaman, Pak Pol. Namun kesimpulan apa yang ingin Pak Pol sampaikan dengan perbincangan ini, Pak Pol? Jadi sekali lagi saya ingin tekankan Pak Gunawan, kebanyakan ya dasar masalahnya kok akhirnya kenapa kita kok nggak membesarkan anak dengan tepat, ialah karena kita terlalu sibuk dengan diri kita, dengan kepentingan kita ya. Nah jadi ya kita mesti memberikan diri kita, waktu kita kepada anak. Nah firman Tuhan di Efesus pasal 6 ayat 4 mengingatkan kepada kaum bapak. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri ya Pak Gunawan, pasti membangkitkan amarah anak. Nah orang tua yang memberikan dirinya kepada anak sepenuhnya dan menerapkan disiplin yang tepat, justru dia akan menerima kasih dan hormat anak. Nah inilah yang nanti kita mau pelajari. Iya, ini kita baru memperbincangkan tentang beberapa sikap yang keliru terhadap anak, tetapi kita akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang untuk memperbincangkan sebaiknya bagaimana gitu Pak Pol ya. Nah, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian. Kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.